ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja. Udah nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama acaranya, Cing, ngopi bareng Ustadz. Ngobrol santai penuh inspirasi. Iya, santai aja. Iya. Gitu. Jadi harus sambil gini dong. Enggak segitu aja. Temanya santai. Temanya santai. Obrolannya santai. Ya, Ustadznya mah semua. Oh, iya. Kita semua. Pokoknya yang ngasih pelajaran di sini jadi Ustadz. Jadi Ustadz. Karena Ustadz itu guru artinya ya. Ustadz itu guru artinya. Iya. Kalau Cing Abdel kan juga udah banyak belajar dari Mama Dede. Mama Dede, alhamdulillah. Jadi udah tipis-tipis Ustadz lah. Ya, asisten Ustadz lah. Asisten Ustadz dah. Iya. Cing pernah sampai disuruh ceramah ya, Cing? Karena seringnya. Kalau diminta ceramah sering. Oh, ya diminta sering? Sering, tapi gue nggak mau, Bib. Tapi itu karena Mama Dede berarti? Iya, mungkin ya. Maksudnya karena dia ngelihat, orang-orang itu ngelihat gue sering sama Mama Dede, akhirnya dianggap mungkin bisa ceramah. Tapi nggak mau? Nggak bisa. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Lah, kalau yang di acara pernikahan kemarin? Sambutan kocak itu. Oh, sambutan kocak. Sambutan kocak. Oh, kirain ceramah apa? Kayak nasihat pernikahan? Enggak. Sambutan kocak mewakili kedua keluarga. Bisa ya mewakili kedua keluarga? Iya. Karena biasanya ada kan, Beb, kalau pernikahan selalu ada perwakilan dari kedua belah keluarga yang memberikan sambutan terima kasih kepada tamu-tamu yang datang. Iya, bukan cuman pas tunangan. Kalau pas tunangan tuh kan ada khidbah. Iya. Jadi yang dari cowok minta yang cewek nerima. Jawabnya ya. Kalau ini sambutan aja mewakili kedua keluarga, tapi sambutan kocak. Oh, dan ini apa? Kalau dulu kan gue disuruh ngasih nasihat pernikahan tuh gak pernah mau karena belum nikah. Tapi kan orang belum mati juga boleh kasih nasihat kematian. Padahal belum mati. Iya. Gak apa-apa kali, Bib. Iya, gak apa-apa. Tapi sekarang udah nikah, udah telat deh. Tapi sambutan kocak. Iya. Itu kayak stand up gitu ya, Cing? Kayak stand up. Lebih ke lawak sih sebenarnya. Lawak aja gitu. Jadi ada lucu-lucunya lah dikit lah. Udah sering, Cing? Lumayan lah ada beberapa. Cuman permasalahannya masih menembus kebiasaan bahwa kawinan itu nggak bercanda. Nggak bercanda. Nah ini yang awal-awal itu kawinan anak stand up. Ya terakhir Ajis 2000. Nah ini gua yang mau nasihatin. Jangankan kawinan, Cing, yang boleh bercanda. Arif Brata tuh pernah stand up di depan kematian. Acara kematian. Boleh emang? Gak tahu, pokoknya dia pernah stand up di acara kematian. Iya. Arif Brata tuh. Iya, itu jadinya tuh. Nah, gue pernah jadi MC di sholat Id. Itu deg-degannya beda sama stand up. Sholat Id ada MC-nya. Ada MC-nya. Kalau stand up dapat stand up kan begitu harinya, aduh. Takut nggak lucu. Iya. Pas MC sholat Id, gue berangkat tuh ketakutan lucu. Sebaliknya, iya. Iya. Oh, tapi beneran ada ini apa MC-nya, Cing? Ada MC-nya kan kalau mau sholat. Jadi manggil apa? Manggil hati. Waktu itu apa aja ya? Kayak yang ngumumin pendapatan, zakat, segala macam itu di MC-in dulu gitu. Terus manggil-manggilin, ayo udah mulai percepat langkah ya gitu-gitu. Iya. Ya gitu-gitu. Tapi itu gue takut lucu. Padahal sebenarnya boleh nggak sih bercanda ya? Boleh aja kan bercanda. Cuma kan dalam ibadah gitu, kan itu belum ibadah ya? Iya kan itu belum ibadah dan bukan termasuk bagian dari ibadah kan? Iya. Nanti ketika udah ibadah dan selama candaannya juga justru bernilai dakwah justru baik kan? Iya. Bahagiain orang lain tuh baik. Iya. Sama ini juga kan itu sebenarnya mau nyampein informasi-informasi penting, cuman dipercayakan ke Cing Abdel karena emang udah biasa ngadepin orang. Iya, dengan gaya yang lebih cair lah, cair, dan lain sebagainya. Dan pendapatan tapi banyak waktu itu. Pendapatan masjidnya. Di Masjid Palapa itu udah dipisahin. Lo mau kasih sumbangan untuk keperluan masjid atau untuk zakat, gitu. Kotaknya pun udah macam-macam. Kan kita nggak pernah tahu niat dari si pemberi ini ya. Iya. Jadi kalau ada mau bagian kegiatan masjid, dia ada kotaknya sendiri. Iya. Karena kan bedanya zakat sama infak tuh, kalau zakat dia ada asnafnya, ada penerimanya, 8 golongan, nggak boleh
dan sifatnya wajib. Kalau infak itu penerimanya bisa siapa aja dan sifatnya ya sunnah lah. Ya, dan digunakan untuk apa aja asal benar ya. Asal benar kalau infak. Ya. Cing, ini karena di BPKH, Cing. BPKH ini kan Badan Pengelola Keuangan Haji. Cing Abdel udah haji ternyata ya? Alhamdulillah udah haji tahun 2015 apa kalau nggak salah. 2015 atau 2016, lupa juga. Nggak kelihatan tapi, Cing. Maksudnya nggak dipanggil, nggak pernah tuh gua kan sering banget ke rumahnya Cing Abdel, nggak pernah dibilang Cing Haji atau Pak Haji. Iya. Padahal di tradisi Jakarta Betawi itu kan gelar haji. Iya. Keren banget kan, Cing? Iya. Sama satpam sih dipanggil Pak Haji gua. Iya, kalau sama satpam depan tuh Pak Haji gitu. Satpam doang yang manggil Pak Haji. Iya. Kalau itu mah bukan urusan haji gak haji. Kasih 5.000 juga Pak Haji kita. 2.000 bos. 500 ya udah lewat. Kalau 1.000 makasih ganteng. Wah, 2015 sih. 2015 atau 2016 deh, antara itu deh. Dari haji reguler? Enggak, haji khusus ya sebutnya. Oh, haji khusus. Haji khusus. Nunggunya berapa tahun, Jing? Nggak nunggu. Nah, itu kayaknya rezeki ya. Gue ditawarin bulan puasa musim haji di tahun itu juga gue berangkat. Yang nawarin siapa, Jing? Yang nawarin ada travel. Oh gitu. Ada. Mau berangkat nggak? Itu bayar tapi? Bayar senilai haji khusus ya berarti? Senilai haji khusus yang kayaknya furoda deh. Agak lebih mahal dibanding karena gitu. Berangkat tahun itu juga. Cuman kan penuh perjudian itu, Bib. Wah, haram dong. Bukan, maksudnya bukan tidak diundi. Tidak mengundi nasib, enggak. Judinya itu artinya bisa dapat atau enggak ya si visanya. Sampai kapan dapat kepastian? Misalnya, Cing udah bungkus kopernya. Oh itu cepat, pas kemudian di travel gue cepat dapat kepastiannya. Karena ada yang sampai H-2 katanya belum dikasih kepastian, Jing. Iya, karena dapat kan setahu gue lumayan ngikutin cara-cara tour and travel untuk dapat visa gitu. Visa yang dari pemerintah kan udah ada nih, yang reguler dapat, terus dipisahin untuk visa haji khusus. Itu masuk kuota yang kita dapat 221.000 itu. Nah yang furoda ini nih, yang berapa ribu undangan, nah itu direbutin sama banyak travel. Travelnya ya udahlah, gue dapat aja dulu. Kan banyak yang udah sampai Halim terus nggak dapat visa, balik lagi sampai Soekarno Hatta nggak dapat visa, balik lagi. Ada travel nakal yang melakukan itu. Iya. Nah itu makanya BPKH sama Kemenak tuh ngerekomendasikan udah haji reguler aja. Kalau mentok pun haji khusus. Haji khusus tuh mungkin 5-6 tahun lah. Karena murah, pasti, dan gini lah. Tugas kita tuh kan ya daftar haji ya, dan bayar uang pendaftaran. Selebihnya berangkat nggak berangkat mah urusan Allah lah. Toh kalaupun nggak jalan ya sudah dihitung sebagai satu kebaikan yang sempurna kata Nabi dalam sabdanya. Cing, rumah masih di Halim, Cing? Enggak, dekat Halim? Pak, ya dekat Halim. Dekat Halim? 9 bulan. Berapa bulan? 9 bulan. Jadi nanti Cing bilang Halim, waduh, rumah masih dekat Halim. Iya kan, lewat pesawat, Cing ya? Iya, kan. Sebenarnya kita sama, karena rumah gue di Condet kan. Ya, ada juga lah ketahuan nggak pesawat mau turun. Pesawat mau turun. Atau lagi take off. Suaranya kan lewat di atas Pasar Minggu sama Condet juga. Gitu. Ya. Terus haji, berarti langsung, Jing ya? Langsung dan singkat. Kalau nggak salah gue 9 hari kalau nggak salah. Jadi memang 9 hari, Jing? Ya cuman rukunnya aja. Rukunnya itu kalau nggak salah 6 hari, 7 hari, Jing? 6 sampai 7 hari. Jadi begitu selesai itu udah langsung balik. Karena ada syuting si Mama dan AA itu. Dan mungkin travel itu kenal Cing dari Mama dan AA dan ngasih privilege itu karena Cing dan AA. Iya, mungkin seperti kayak gitu ya. Jadi dapat kemudahan lah. Dapat kemudahan. Itu gue sebenarnya dijanjiin sering dari tahun 2012 mungkin di haji di endorse. Haji di endorse, berangkat haji. Iya. Berangkat haji. Oke, berangkat gitu ya. Sampai 3 kali tuh ya itu di ujung-ujung visanya nggak keluar. Udah nyetor padahal dengan biaya diskon gitu. Endorse-nya bukan gratis. Nggak gratis dengan biaya diskon. Iya. Terus nggak berangkat. Karena nggak berangkat udah uangnya sayang nih dijadiin umroh aja, apa gue dibohongin ya? Jadiin umroh aja deh, Cing. Nah gitu. itu, Cing.
Itu yang sekarang jadi nggak tepat tuh. Jadi orang daftar haji nih ya. Even ke Kemenak, yang duitnya udah masuk ke BPKH tuh untuk dikelola secara syar'i biar nilai manfaatnya bisa nutupin kekurangan lah. Dari 49 juta kita kan bayarnya totalnya. 41 jutanya itu kurangnya karena totalnya 90 juta itu dari nilai manfaat yang dikelola secara syar'i oleh BPKH. Tapi kadang orang itu masih lama lo tarik aja terus umroh dulu. Nah ini padahal haji itu wajib, umroh itu sunnah gitu. Kalaupun kita meyakini itu wajib sesuai beberapa pendapat, tapi kan kewajibannya nggak seutama haji. Mungkin karena wajib karena di haji itu ada umroh. Di haji itu ada umroh. Di haji itu ada umroh. Jadi kalau lo haji ya otomatis sekaligus lo umroh. Gitu. Iya. Ya. Dan ini akhirnya orang kayak dipancing untuk dalam tanda petik jalan-jalan ke sana, lu biar ngelihat Ka'bah, lu biar bisa ziarah Nabi Muhammad. Padahal mah ziarah Nabi Muhammad bisa dari sini gitu kalau emang hati kita tulus gitu. Betul. Lihat Ka'bah juga kan bisa sekarang di TV tuh. Iya. Jadi gue sering sekarang itu sama teman-teman yang gue anggap udah dekat, gue tuh kayak sering lo berangkat umroh deh, lo berangkat haji dah gitu. Sering ngajak atau ngasih tahu lah gitu. Karena buat gue itu haji dan umroh itu ibadah fisik. Iya. Jangan sampai nanti udah tua baru ke sana, terus kita nggak bisa menikmati ibadahnya karena kecapean sendiri. Iya. Gitu kayak haji kan ada jalan yang ke Lontar Jumroh itu kan lumayan jauh. Iya. Terus wukuf di Arafah panas segala macam. Di tenda doang. Terus di Mina juga di Musdalifah kita harus begadang atau tidur sebentar, habis itu jalan. Dan itu menurut gue ibadah fisik. Iya. Jadi kalau lo ada kesempatan sekarang, ya udah punya duit sekarang, store aja dulu. Iya. Jangan sampai nunggu panggilan. Panggilan itu ada kalau lo udah setor gitu. Iya, kalau nggak setor. Kalau nggak setor nggak dipanggil-panggil. Iya, nggak dipanggil-panggil. Iya, jadi nyetor aja dulu kalau lo udah punya duit nih. Store dulu. Kayak umroh juga ibadah fisik. Kita tawaf 7 kali nggak ngapa-ngapain juga sah. Nggak baca apa-apa. Nggak baca apa-apa. Rukunnya cuma muter aja. Muter aja. Sa'i juga demikian, nggak baca apa-apa juga sah. Tahalul kelar kita udah umroh. Kalau nunggu tua, jadi nggak terasa nikmatnya. Dan mungkin juga akhirnya kecapean, akhirnya gimana ya, Jing? Namanya manusiawi ya. Akhirnya kita gede gitu, kesel betul, karena kecapean. Iya, jadi kalau ada yang muda punya uang gitu, setor aja atau lo berangkat umroh aja segera mungkin. Gitu. Karena sering banget tuh, Jing, kayak gue ngelihat ya teman-teman gue lah. Iya. Atau influencer tuh, dia umroh berkali-kali, tapi ketika ditanya dia belum daftar haji gitu. Padahal kewajiban kita daftar haji dulu, setelah itu silakan deh mau umroh. Daftar haji 25 juta doang. Iya. Karena banyak yang gini, Beb, ngerasa hidupnya belum benar. Segala macam. Dan gue sering bilang ke teman-teman yang gue anggap dekat, haji itu nggak nunggu lo benar gitu. Iya. Haji itu jika mampu ya pada saat lo mampu ya udah kewajiban lo. Kewajiban. Nggak ada syarat haji lo sholat 5 waktu. Nggak ada. Haji itu jika mampu saat lo punya uang, di sini aman, di Mekah aman untuk nerima kita, ya udah. Kewajiban itu jatuh kepada kita gitu. Sama kayak puasa, Jing, kan? Iya. Gua batalin puasa gua. Kenapa? Karena udah marah hari ini. Marah itu bukan perkara yang membatalkan puasa. Iya. Ya memang menghanguskan pahala puasa, tapi kewajiban lo harus ditunaikan. Karena kewajiban, kemudian pahala atas menjaga kualitas puasa itu perkara lain. Iya, gitu. Betul. Dan ini kayak alasannya karena belum bersih. Justru lo haji untuk bersihin. Kayak orang kotor, gue gak mandi dulu, belum bersih. Nah justru mandi itu bikin bersih gitu. Ada juga yang beralasan gini, Beb, gue bantu-bantu orang di sekitar gue dulu lah, masih banyak yang perlu bantuan gitu, saudara gue. Nah ini terjadi sama Pak Darko. Beliau udah meninggal nih, Pak Darko. Padahal baru aja mau ditelepon Pak Darko. Pak Darko, bubur palapa. Yang punya bubur palapa. Oh iya. Karena gue udah deket banget sama dia dan gue anggap dia udah mampu. Gue sering bilang, Pak Darko udah berangkat haji. Dia tuh bilangnya gini, menurut gue ini godaan dari ini. Cing, gue masih bantu saudara-saudara dulu, banyak gitu. Terus sampai satu saat, dia bilang, oke Cing, gue berangkat, gitu. Cariin turnya ya, gitu. Oke, uang udah ada, gitu. Pandemi, Beb. Ya Allah. Jadi nggak bisa berangkat. Kan 2 tahun tuh nggak bisa berangkat.
begitu jalan setahun pertama, kanker, Bib. Kenapa kantong kering? Bukan, kanker beneran. Kanker beneran. Padahal duitnya ada tuh. Duit udah ada. Begitu udah dibuka, Haji meninggal. Bib. Nah, itu. Jadi berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Benar itu. Iya benar. Kita nggak pernah tahu umur kita kapan gitu. Tapi mudah-mudahan niatnya udah nyampe. Niatnya udah nyampe karena uang udah gua nggak kemana-mana ini. Iya. Dia gitu. Kalau kita dengan ya udah di store dulu. Itu sebagai bentuk niat. Dan itu yang salah, Cing. Karena pertama ya hak Allah atas kita itu lebih besar dari hak orang lain kepada kita. Oh iya. Kan iya kan. Iya. Sama kayak lo kalau jangan minjemin duit ke orang yang punya utang puasa tuh. Karena utang sama Allah aja gak dibayar, apalagi utang sama lu gitu kan. Jadi makanya kata Imam Nawawi itu mengutip Imam Syafi'i, kalau lu punya utang ke Allah itu harus lebih diutamakan untuk dibayar daripada utang ke manusia. Walaupun seharusnya dua-duanya dibayar secara bersamaan ya. Tapi kalau memang harus milih, utang ke Allah itu berupa kayak puasa, zakat. Nanti kalau ada orang yang mau ngutang sama gue lihat mana sih buku laporan puasa kan? Iya. Puasa sama terawih dia tanda tangan ini imam. Iya. Biasanya bohong. Ditanda tangan itu aja kita bohongin ya. Iya. Sama ini kayak kan Allah udah atur untuk bantu orang lain, lo ada namanya zakat. Ada namanya infak, sedekah, tinggal lo atur aja. Iya. Memang kalau kata orang Madura, alasan mah nggak bisa diukur. Benar, alasan selalu ada aja. Ada aja. Iya. Tapi padahal itu kan udah niat, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Karena dia pengen yang bayar dan berangkat tahun ini, gitu. Udah disediain duitnya, udah disediain. Kalau gitu sebenarnya kalau anaknya denger nih podcast ini dibadalin, Cing. Iya. Karena kan udah dinazarin sama Pak Darto, tinggal kemudian duitnya itu dibadalin, bayar badal untuk haji. Lebih enak malah gak usah ke sana kan. Iya. Tinggal nyari santri atau orang mukimin yang ada di sana juga bisa untuk badalin. Badalin haji. Dan jauh lebih murah biasanya. Iya. Terus pengalaman haji gimana, Cing? Katanya kan pasti setiap pengalaman haji itu ada spiritual atau tinggal biasa aja. Soalnya gue gini, Cing, kayak dapat cerita kan. Katanya kalau pertama ngeliat Ka'bah itu akan menangis dan lain sebagainya. Kemarin pas umroh ngeliat Ka'bah udah mengkondisikan malah biasa aja. Karena udah ngeliat yang di sana, yang di Pondok Gede. Malah pertama, kok sama sih? Iya. Enggak, malah ini, kok lebih bagus Jam Tower ya? Serius, karena ngelihatnya pakai mata kan, Ci? Iya. Terus pakai ego nafsu, harus nangis. Malah nggak nangis. Baru keesokan harinya enggak juga. Gue di umroh yang pertama, Bib, kayak begitu, Bib. Umroh yang pertama gue udah berangkat karena ada keharusan dari sponsor. Oke. Jadi acara Mama Nana disponsorin, salah satu hadiahnya memberangkatkan umroh. Cing Abdel sama Mama Dede? Dengan para pemenang kuis. Oh, Mama Dede enggak? Juga sama. Berarti umroh pertama sebareng Mama Dede? Bareng. Berangkat itu karena kewajiban itu, Bib, bukan karena pengen umroh. Iya. Jadi ya itu, sama aku juga ngeliat ini biasa-biasa aja gitu. Ya masalahnya, gue udah gak di-endorse, masih biasa-biasa aja lagi. Tinggal dia yang mending ya, kesana di-endorse, biasa-biasa aja. Ya udah, gue udah gak di-endorse, biasa-biasa aja lagi. Ya, di tahun-tahun berikutnya baru ada rasa ngedrek-dek di hatinya lah gitu. Iya. Tapi kayak, waktu pertama tuh kayak shock ya, Cing. Kayak, apa gue nih emang bangsat banget ya kok apa hati gue emang sekeras batu? Iya kan? Iya. Gitu, jadi mikirnya jadi overthinking gitu kemana-mana. Kayak sholat gitu, Beb. Gue cari dalil yang lebih memudahkan gitu kan? Banyak ya. Dibilang kan, lo yang 100.000 kali pahalanya itu Masjidil Haram tuh sampai batas mana? Gitu. Setiap tahun masjid lebar, gitu. Nah, ada yang bilang nih, kalau salah satunya juga bilang, pokoknya di Tanah Haram itu 100.000 kali. Iya. Ya gue nggak bilang gitu dah. Aja dari hotel. pakai logikanya gitu. Iya. Ini kalau ini kan setiap tahun nambah mulu nih. Apa masjid tuh ke sana meluas. Iya. Jadi
sampai batas mana sebenarnya yang 100.000 kali itu. Gitu. Ada yang nganggap katanya, Cing, pokoknya di 2 tanah haram ini ya udah, kalau lo di Mekah 100.000 kali, kalau yang di Madinah 1.000 kali. Ya gue nggak bilang ini boleh gak, jadi sholat di masjid aja. Gitu. Karena waktu gue terakhir kapan tuh Cid, kita umroh? Yang sama lo? Iya, 4 tahun. Iya. Itu lagi apa? Banyak-banyaknya keren segala macam. Mungkin antara hotel gue sama Mekah itu mungkin 500 meter. Sama Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram sampai sekarang, Jing, keren di mana-mana. Oh ya, dan itu masih banyak yang nggak bisa dipakai. Jadi akhirnya si softnya itu sampai ke depan hotel gue, Bib. Iya. Di Zamzam Tower. Di belakangnya lagi. Oh iya. Di belakangnya lagi di Zamzam Tower. Terus ada blok lagi di satunya lagi. Kan jauh banget gitu. Iya, jauh banget. Tapi kita ikut sambungannya. Sambungan dari masjidnya. Masjidil Haram. Kecil itu masuk, iya. 100.000 juga dong. Iya, karena masih nyambung ya. Karena itisal masih bersambung. Dan memang bahkan ada yang kalau di Zamzam Tower tuh lantai berapa aja ada musolanya yang ngadep ke Masjidil Haram, orang banyak yang sholat di sana tuh. Iya. Atau bahkan pakai TV doang gitu kan. Nah katanya kalau pakai TV nggak boleh. Waktu itu kan gue juga gini, kan kita lihat juga gitu kan. Ternyata kalau kita dianggap nih ya, di situ jadi banyak banget nih orang yang ngasih pendapat, insight. Gue cari yang lebih mudah gitu. Padahal bukan lebih mudah, menggampangkan. Iya. Jadi begitu, kalau di TV nggak boleh, karena kita katanya harus bersambung. Berjamaah itu kita harus melihat imam atau melihat orang yang bisa melihat imam. Benar. Gitu, jadi kesana-sana, jadi ini imam, ini ada orang yang lihat. Kalau kita cukup bisa ngelihat orang yang bisa ngelihat imam, nah itu nyambung ke situ. Terus orang yang bisa melihat imam, yang melihat imam, yang melihat imam, yang melihat imam gitu. Tapi itu kan yang nyuting ngelihat imam. Harus kameramennya harus ya iya juga ya. Iya. Masa dia nggak ngeliat imam, dia nge-shoot imam? Tapi dia nggak sholat. Siapa tahu sambil sholat, Cing. Dikunci sama dia tuh. Ya udah dia sholat dulu deh. Kan banyak tuh asakir-asakir penjaga-penjaga di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang dia jagain ya. Tapi ketika waktu sholat dia sholat juga. Iya. Ngeliat juga. Ya coba cari dalilnya. Akhirnya pada di depan TV semua. Itu sebenarnya kalau di depan TV mah di rumah juga bisa berarti kan. Ya. Nah itu kayak ini ketika pandemi boleh nggak sholat Jumat dari rumah pakai TV. Itu keputusannya nggak boleh karena nggak itisol, nggak bersambung. Tidak bersambung ya. Dan yang kedua tidak satu tempat, masih tidak tergolong dalam satu tempat. Makanya dihukumi ya nggak boleh, sama lah itu. Kalau umroh berapa kali, King? Umroh termasuk sering ya dari 2008 kayaknya, 2008 atau 2009 ya, karena sering dapat endorse-endorsean juga sih sebenarnya. Sekeluarga pernah? Sekeluarga pernah. Umroh, makanya ada orang yang bilang tanah Madinah itu ngangenin, dan menurut gue iya gitu. Walaupun di sana nggak ngapa-ngapain juga. Nggak ada rukun-rukun. Iya, nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban sama sekali. Tawaf, nggak ada sa'i. Tapi kayaknya di situ enak ya mungkin lo juga ngerasain lah perbedaan antara hawa yang ada di Mekah sama hawa Madinah. Jauh berbeda gitu. Jauh. Dan mungkin juga karena faktor orang-orangnya juga beda karakternya, Ging. Iya, mungkin. Madinah tuh lebih welcome gitu. Iya. Arab itu keras, Mekah itu keras banget. Keras terus banget. Itu keren di mana-mana, jalan ditutup di mana-mana, pembangunan di mana-mana. Kalau Madinah relatif enggak. Iya. Dan kerennya itu kayaknya gue nggak pernah ngeliat orang kerja deh, Beb. Iya. Ya, semua yang habis di situ gue tanya, lo ngeliat nggak orangnya kerja? Enggak, kerennya begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja. Dan kayak nggak kelihatan nambah pekerjaannya, Cik. Iya. Itu berarti dari 2017
2017 gua kesana itu nggak gerak sampai 2023. Iya, makanya. Masih ada. Jangan-jangan Muhammad bin Salman kalau nonton podcast ini, iya. Udah gua batalin ya. gitu. Setelah dipikir-pikir, iya lama banget ya gitu ya. Iya. Karena tukangnya dibayar harian ini. Dibayar harian. Jadi udah lama-lamain. Iya. Harusnya tukangnya borongan lagi Haji Salman. Iya, Haji Salman. Dan mungkin karena tukangnya bukan dari Jawa dan Madura, Ci. Iya. Karena kalau tukang Madura tuh, begitu asap rokokku mengebul, bangunanmu selesai. Iya. Katanya gitu, Cik. Iya. Katanya tukang Madura dan Jawa itu paling satset. Iya. Dan banyak orang di sana, ada orang Madura, Sumbawa, NTB tuh banyak tuh yang. Terus kalau sama Mama Dede berapa kali, Cik? Berapa kali? Itu bareng berarti umrohnya, Cik? Umrohnya bareng, 4 atau 5 kali lah. Satu rombongan berarti? Satu rombongan. Dipimpin sama Mama Dede? Mama Dede. Di tawafnya juga gitu? Sa'inya juga? Iya. Bareng ya? Bareng. Karena kalau di tour kan dibarengin dulu. Pakai tali nggak, Cing? Enggak ya? Iya. Banyak, soalnya di sana kan banyak yang pakai tali. Sekarang yang umroh, travel keren malah pakai headset. Oh iya. Ya itu udah keren-keren tuh gitu supaya si mutawif depannya itu bisa ngomong dan kedengeran. Nggak ribut. Ada yang pakai ini botol air mineral. Iya. Gelas mineral. Labbaikallahumma labbaik. Supaya mantul dia ke belakang. Iya, supaya mantul ke belakang. Iya. Ada aja emang ini. Ada aja. Iya. Kalau yang udah keren ya itu pakai headset masing-masing. Headset ya. Untuk memandu bacaannya kan kita nggak hafal tuh. Gue ngeliat orang pakai headset, cuman gue justru ini gimana sih di Ka'bah kok malah dengerin musik? Enggak musik. Iya. Rabana iya. Oh, itu Jing. Iya, dia ada pemimpinnya yang bacain doa-doa. Jadi gerakannya nggak harus ngeliat kan. Iya. Kalau biasa kan kita dikasih buku doa tuh. Buku doa. Nah, lihat sini terus nabrak gitu. Nah, itu mungkin pengalaman yang mengajarkan akhirnya ini lo tinggal aminin aja dah, gua bacain gitu. Iya. Dan itu jadi membantu kehusuan juga. Karena kalau baca tuh, Cing, jadi orang ribet bolak-balik dan lain sebagainya. Betul. Jadi gak usuk ngelihat Ka'bah bahwa inilah tempat sujud gua selama ini dan rumah Allah. Kayaknya itu memudahkan dan lebih bikin lebih simpel gitu. Iya. Orang bisa lebih khusyuk, tinggal mengaminkan bacaan doa yang dibacain oleh pemimpinnya gitu. Iya. Dan itu tur-tur mahal kayaknya. Iya. Tur-tur mahal yang punya headset ya. Iya, kalau reguler kayaknya nggak ada begituan. Haji reguler nggak ada, kecuali haji yang ini ya, furoda gitu. Iya, mungkin ya. Cing, terus ada cerita-cerita unik nggak, Cing, pas haji atau umroh, Cing? Kayaknya gue nggak mendapatkan pengalaman goib yang gitu-gitu tuh nggak ada. Nggak, walaupun udah sering, Cing ya? Iya. Berjalan biasa aja sih. Berjalan biasa aja gitu. Cuman, nah ini ya, kebenaran atau enggak ya, sendal gue tuh hilang, sebelah. Di waktu sebelum berangkat ke Mina. Jadi sebelum gue nyampe. Oh, berarti pas haji? Iya, pas haji. Gue nyampe terus ditampung di apartemen untuk nunggu waktu kita ke Mina. Sendal gue hilang tuh sebelah. Iya. Selesai haji balik yang sebelah. Swalu kali, Jing. Semua orang juga sama kalau bukan, beda. Sandal yang sama? Iya. Kok bisa? Nggak tahu, mungkin yang ngambil juga nggak nemuin yang sebelah, ya gue balikin dah. Gitu. Tapi itu terjadi. Itu teknik dari ibu, Cing. Dulu ibu gitu bilangnya, lo kalau sendal ke masjid kan suka hilang tuh. Satu taruh di ujung barat, satu taruh di ujung timur, dan yang satunya dibalik, yang satunya enggak. Jadi pencurinya butuh effort tuh. Akhirnya frustasi nggak jadi nyuri. Nah ini dia nunggu kali ya. Gue ambil sebelah dulu dah gitu. Siapa tahu yang sebelah dibuang tinggal gue pungut gitu. Kok nggak dibuang-buang ini gitu. Dia akhirnya yang balik. Akhirnya dia frustasinya gue balikin lagi dah gitu. Berarti anak juga udah umroh, Cing ya? Anak udah umroh. Anaknya gue yang paling kecil yang belum umroh. Insya Allah tahun ini. Iya. Udah didaftarin haji nggak, Cing? Belum. Nah, itu. Sebenarnya sekarang tuh bisa daftar haji dari umur 12 tahun, Cing. Kelamaan duitnya masuk di situ, Bib. Kok bisa? Maksudnya gue taruh di situ, gue pakai dulu aja dah.
Nah ini kan banyak yang ini kasih tahu, wah uang lu dipakai buat ini, dipakai. Nah itu Cing. Nah sekarang kan tetap walaupun kita duitnya store 25 juta tuh, tetap nilai manfaatnya nyampe ke kita. Tetap diinvestasikan bahkan secara syar'i dan akuntabilitas serta transparan. Jadi nanti kalau kita store dapat akun virtual yang bisa dilihat di aplikasinya BPKH atau di websitenya bpkh.go.id. Nah nilai tambahnya ini berapa per bulan, per tahun? Karena udah dibagi secara adil, nggak cuma dibagi ke jamaah yang mau berangkat tahun ini, enggak. Jadi semua dibagi secara adil. Jadi hitung-hitung investasi syar'i itu. Iya, tapi banyak yang bilang kan gue mau berangkat haji, uang gue taruh di situ untuk berangkat haji, jangan dipakai dong gitu. Untuk ini, itu gimana? Sebenarnya nggak dipakai, tapi diinvestasikan secara syariah yang nilai tambahnya itu dikembalikan ke jamaah haji. Makanya BPKH ini kan sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji itu nirlaba, Cing. Jadi nggak ngambil laba sama sekali, semuanya itu dikembalikan. Nah ini biaya-biayanya dapat dari pemerintah untuk penyelenggaraan ini? Enggak, jadi gaji si pegawai segala macam bukan diambil dari uang ini? Bukan. Jadi nilai tambahnya itu semuanya dikembalikan kepada jamaah haji. Bahkan BPKH mulai tahun ini itu sudah mulai berpikir untuk mengembangkan bisnis perhotelan, kemudian catering di sana agar UMKM kita bisa dibawa ke sana, bantu UMKM sekaligus efisiensi harga, dan agar semua servisnya itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan sebagai orang Indonesia, makanannya, kemudian hotelnya, dan lain sebagainya. Jadi dipikirin lah. Sama ini juga kadang orang mikir soal keamanan juga, sebenarnya BPKH ini sudah melakukan internalisasi core value yang disebut dengan IKRO. Baca terus dia? Enggak, singkatan. Oh, singkatan. Biasa kan, BUMN ada akhlak, ini ada IKRO. Ada IKRO. IKRO tuh singkatannya kan, tadi udah dibilangin ke Cing Abdel. Apa tuh? Apa tuh, Cing? Integritas biasanya. Integritas, harusnya. Integrity. Q-nya? Q-nya harusnya biasanya kualitas dah. Quality. Nah, R-nya? R-nya itu kayaknya kita harus saling respect. A-nya, Cing? A-nya itu kayak harus akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, accountability. Ini memang udah gue deg-degan nih. Jangan-jangan Ramadan tahun depan hostnya Cing Abdel. Jadi IKRA ini kemudian yang menjadi panduan bagi insan BPKH dalam bekerja. Tapi kalau kalau nyematin diri sendiri tanpa ada penilaian dari orang luar, nggak fair dong, Be. Nah, ada nggak BPKH ini dari luar? Kerjaan gue jadi enteng kalau gini kan enak. Jadi itu kan lo bisa sendiri aja BPKH. Mengklaim bahwa lo udah integritas segala macam. Tapi dari luar dapat pengakuan nggak? Dari luar tuh selain kita sendiri bisa cek melalui bpkh.go.id atau aplikasinya, itu mendapatkan standar ISO, Sistem Manajemen Mutu, dan ISO Sistem Manajemen Anti Korupsi. Jadi udah dari pihak luar, dan tentunya kan pengawasnya juga banyak, ada DPR dan lain sebagainya. Jadi ini keterlaluan kalau nggak ISO, karena SNI lah paling nggak ya. Kalau aja udah SNI, ini masa dana umat kagak lo ISO. ISO ini ISO itu kan artinya bisa. Kalau orang Jawa ISO orang ISO yang penting ISO. Kadang atau anu itu kan bahasa paling universal. Tolong anunya jangan di anu-anuin gitu. Biar gak anu, ntar anu lo anu juga lo. Anunya lo sih anunya dientuin anu dah gitu. Jadi aman ya, Bib? Aman. Orang-orang bayar nyetor. Aman, Ci. Itu digunakan ya secara syariah. Iya, diinvestasikan secara syariah sehingga nilai tambahnya kembali ke kita dan aman. Iya. Cing, jadi host udah, Cing. Komedian udah. Mau jadi apa lagi nih, Cing, ke depannya? Kayak udahlah, kayak gue gini-gini aja lah. Lu pengen dikenang sebagai siapa sih, Cing? Maksudnya sebagai komedian kah, aktor kah, atau apa, Cing? Yang paling, gue paling... Kayaknya kalaupun memang harus memilih di antara itu ya, gue pengen dikenang sebagai komedian pelawak aja lah. Pelawak, Cing? Iya. Tapi kalau dalam hati gue sebenarnya, gue tidak... Yang penting anak bini gue pada saat gue mati, aman lah gitu.
Mau jadi pelawak kayak, mau jadi apa kayak gitu. Oh, yang penting aman. Yang penting udah aman gitu. Berarti harus ISO juga ya? Harus ISO ya, harus ISO ini, harus ISO itu. Gitu. Tapi kira-kira anak ada yang pelawak dari semua anaknya? Kayaknya enggak deh. Gak ada, Cing? Kayaknya enggak. Karena menurut dia... Padahal ada yang cowok, Cing, kan? Nggak ada. Nggak ada, oh iya kan cewek semua ya, Cing. Dan menurut dia gue nggak lucu, ada... Emang apaan gitu sih? Cringe. Iya, karena beda zaman. Beda zaman, iya. Udah, gue bilang, iya, jokesnya bapak-bapak. Receh yang gini yang bikin lo hidup. Iya. Gitu. Lo laptop lo tuh gue bikin dari yang kayak gitu. Iya. Dari yang lawakan ISO kan, yang penting ISO ini, ISO itu. Iya, gitu-gitu doang. Apaan sih ngelawak kayak begitu gitu? Iya, lo pikir lo makan pakai duit apa? Iya, pakai duit ISO. Jadi Cing, makasih Cing ya. Sama-sama, Bib. Udah ngobrol-ngobrol. Dan BPKH ini mau bilang ke semua orang bahwa semua ISO haji. Iya, semua bisa haji. Asal nyetor. Asal mau. Iya, dan 25 juta itu kalau bagi anak-anak muda yang di medsos itu seharusnya sih mudah. Bisa, ya. Karena harusnya ISO. Sepatunya ini itu. Apalagi bagi anak-anaknya Cing tuh yang apa ceringi-ceringi. Iya, harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Gue storyin dulu lah kalau gitu ya. Iya, nah itu. Paling tidak yang untuk reguler di storyin dulu. Nanti kalau punya rezeki untuk bayar yang cepet, ya apa salahnya? Apa salahnya? Dan itu bisa ditarik lagi karena waktu itu mertua gue kayak gitu, Bib. Maksudnya kita sebagai anak-anaknya patungan nyetorin untuk yang reguler. Tapi di satu saat punya kesempatan untuk yang haji khusus. Iya. Yang udah nyetor di reguler bisa ditarik. Dan ini Cing, kalau terjadi apa-apa dengan misalnya ya, naudzubillah, orang tua kita yang sudah kita daftarin, itu bisa diwariskan. Dengan nomor yang sama, urut yang sama? Iya, dengan urutan yang sama. Iya. Bahkan ini, ada beberapa anak yang akhirnya hajinya itu jadi cepat karena menjadi pendamping bagi orang tuanya yang harus pakai kursi roda. Iya. Makanya. Jadi itu keberkahan kita kalau daftarin anak atau orang tua tuh selalu ada aja. Iya. Apalagi kalau nanti dah. Iya. Pulang dari sini gue ke rumah deh. Kirain pulang dari sini ke bank gitu. Enggak, ke rumah dulu. Daftar haji rumah dulu, istirahat dulu. Besoknya baru kerja. Aduh, deh. Iya. Begitu deh. Oke, makasih juga, Bib. Main ke rumah ya, Bib. Iya, siap. Main ke rumah nanti. Masih dekat Halim kan? Masih. Halim berapa bulan? 4 bulan. Yang 9 bulan udah lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.